Satu persatu kode pendamping Ridwan Kamil di Jakarta bermunculan. Selain berasal dari Kim Plus, wakil Ridwan Kamil di Jakarta juga berinisial S. Partai legend bukan partai newbie, apalagi nyoba-nyoba. Bakal calon gubernur Jakarta sekaligus wakil ketua umum Partai Golkar, Ridwan Kamil membenarkan bahwa kandidat pendamping dirinya adalah sosok berinisial S. Sosok tersebut bakal diumumkan pasca perayaan kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Bagaimana dengan Pak Suswono, Kang? Banyak. Kapan diumumkannya? Insya Allah setelah keputusan. Setelah keputusan. Tanggal 20. Makasih Kang Emil. Makasih ya Kang. Makasih Kang. Ridwan Kamil merupakan bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusung oleh koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi tersebut merupakan gabungan partai politik yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dan sejumlah partai lain. Sejumlah partai yang berpeluang menjadi bagian Kim Plus adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tim Liputan BTV. Lantas siapakah sosok berinisial S dari Kim Plus yang akan menjadi wakil Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Dan sebelumnya kami juga sudah mengundang sejumlah politisi, baik dari Partai Golkar maupun PKS, namun hingga saat ini belum ada yang dapat bergabung. Selamat sore Mas Agung. Sore Mbak Soza. Baik Mas Agung, terkait dengan pendampingnya, pengantennya Kang Emil nih yang katanya inisial S. Menurut analisa Anda, sosok S ini akan datang dari Kim Plus yang mana nih? Yang PKS kah, PKB kah, atau yang mana nih? Iya, pertama secara institusional memang kuat ya dugaan bahwa plusnya itu berasal dari PKS karena sudah ada beberapa sinyal-sinyal dari elit politik utamanya Gerindra yang menyebutkan bahwa PKS dalam waktu dekat akan bergabung dan sosok S tersebut sementara terwakili oleh sosok Pak Suswono seperti itu Mbak Soza. Sehingga memang pendamping Ridwan Kamil ini sedikit banyak sudah mulai tergambar kira-kira mengapa pilihannya jatuh ke PKS ataupun Suswono karena memang ada pertimbangan ya secara elektoral di mana Jakarta dimenangkan oleh PKS ketika Pileg 2024 kemarin sebagai kursi tertinggi seperti itu dan kita tahu bahwa PKS ini punya mesin partai yang solid teruji yang dari waktu ke waktu pasca reformasi khususnya punya bobot elektoral yang cukup tinggi. Ketika berpasangan dengan Ridwan Kamil yang punya magnet elektoral personal yang kokoh, maka ini sebagai sebuah duet maut saya sederhanakan. Kenapa? Satu hal punya figur, satu hal yang lain pasangannya punya mesin partai yang bisa mengorkestrasi ya basis-basis pemilih yang memang cukup militan, basis-basis laten PKS yang selama ini sudah terbukti mengantarkan ya banyak calon gubernur ataupun calon wakil gubernur menang. Sebut saja ada Anies Sandi kemarin selain Pileg 2024 kemarin seperti itu. Baik, jadi memang Anda memprediksinya sudah kuat ya sinyalnya ini akan dari PKS dan itu adalah Suswono ya. Karena memang ini sudah diaminkan oleh beberapa politisi dari Kim sendiri. Tetapi jika Anda melihat sosok Suswono ini selain kita melihat ya PKS-nya memang mempunyai mesin partai yang sangat kuat. Apakah Suswono ini adalah sosok yang cocok untuk mendampingi Kang Emil di Pilgub Jakarta? Karena kan pendampingnya ini harus dapat meningkatkan elektabilitas bukan mendegradasi apa yang sudah ada. Iya, pasangan RK Suswono ini kalau disederhanakan memang merepresentasikan dua ceruk pemilih ya. Satu pemilih nasionalis itu di Kang Emil, Kang RK. Kemudian pemilih religius itu di PKS. Dan Jakarta kita tahu memang didominasi oleh pemilih rasional ya, kelas menengah ekonomi gitu. Kemudian juga Islam perkotaan atau santri perkotaan yang sederhananya terrepresentasi oleh PKS itu sendiri. Jadi kalau melihat duet ini saya kira cukup solid untuk bisa ya menghadapi lawan manapun. Tapi kalau misalkan itu muncul dari Anies ataupun Pak Ahok ini akan menarik karena sedikit banyak ya khusus buat Mas Anies itu bisa menggerus ya suara-suara PKS yang selama ini dikenal menjadi lumbungnya. Apalagi kalau itu muncul dari ataupun dicalonkan bukan dari PKS, misalkan dari PDIP ataupun dari PKB ya yang menjadi
koalisi Perubahan Plus atau koalisi plus yang lain lah yang memang punya nafas yang seirama untuk melawan koalisi Indonesia Maju Plus seperti itu. Baik, sebenarnya menarik juga jika kita dapat mendengarkan ya pandangan tanggapan langsung dari PKS ataupun dari Golkar, tapi sayang sekali belum ada yang bisa tergabung dalam dialog kita sore ini. Cuma analisa Anda lagi nih, jika memang sudah hampir pasti sinyal kuatnya adalah Suswono dari PKS, mengapa tidak dalam waktu dekat ini diumumkan Kim Plus itu sudah terrealisasi dengan masuknya PKS ke Kim? Kenapa masih menunggu 17 Agustus lewat dulu baru diumumkan? Apa yang dinanti? Ya, kita tahu di internal Golkar hari ini sedang terbit ya gonjang-ganjing dan turbulensi yang sangat besar, sehingga memang mau tidak mau ya Kim Plus memahami bahwa butuh waktu bagi Golkar untuk memastikan dukungan kepada RK maupun dukungan untuk Suswono itu memang benar-benar sudah final ya, jangan sampai pergantian ketua umum Golkar tidak seirama dengan arahan Kim Plus itu, dan bila itu muncul maka akan lagi dinamis ya, semuanya akan berubah sebagaimana di awal seperti itu, apalagi kalau misalkan terbit nama Mas Sang misalkan seperti itu, sehingga di sisi PKS-nya untuk apa mereka bergabung dengan RK kalau memang tidak mendapat posisi apapun ya saat mereka bersama Kim Plus seperti itu. Jadi semuanya akan menjadi dinamis dengan apa yang terjadi di Golkar hari ini, Mbak Soza. Baik, jadi ada kemungkinan juga diumumkannya itu lewat tanggal 20 dong ya, setelah ada Munaslup juga ya terkait dengan dinamika Golkar, ternyata berdampak juga. Terakhir Mas Agung, singkat saja prediksi Anda apakah di Pilkada Jakarta ini akan melawan kotak kosong atau ada berapa poros? Singkat saja seperti apa? Ya, kemungkinan ya sementara ini kemungkinan yang paling kuat 2 poros ya, apakah itu diwakili oleh kotak kosong, calon independen ataupun poros baru hasil dari bola liar yang mengemuka ketika di koalisi perubahan itu tidak muncul nama cawagup yang disepakati, maupun ketika di koalisi Indonesia Maju sendiri ya memang ada partai yang kurang nyaman dengan nama Suswono ataupun PKS itu sendiri, sehingga ditangkap oleh PDIP untuk membuat poros baru. Jadi prediksi sementara per sore ini ya sementara 2 poros ya untuk Pilkada Jakarta, apakah itu lawan kotak kosong, apakah itu lawan calon independen, apakah itu lawan poros alternatif di luar Kim Plus, seperti itu. Baik, kita akan nantikan seperti apa dinamika yang akan terjadi jelang Pilkada serentak khususnya untuk wilayah Jakarta. Terima kasih Direktur Eksekutif Dinas Politika Agung Baskoro telah berbagi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.